kita semua adalah para pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya terus membaharui dan mengevaluasi diri dari tindakan amoral terselubung yang motifnya demi meraup keuntungan pribadi. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Andreas Dung Lac. Dia adalah seorang imam bersama dengan kawan-kawannya menjadi martir. Bacaan pertama dan juga bacaan Injil berbicara kepada kita semua dengan nuansa tema yang sama tentang rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dikuduskan, dan dari sanalah kita mendapat keselamatan. Andreas Dung Lac itu dia berasal dari Vietnam. Ia termasuk seorang dari 117 martir yang kebanyakan dianiaya karena iman mereka akan Kristus pada masa pemerintahan Kaisar Minh Mang. Itu sekitar tahun 1820 sampai dengan 1840. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni tahun 1988. Para martir Vietnam ini mati karena mempertahankan iman mereka akan Kristus dari penganiayaan para penguasa dan pemerintah komunis. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Yesus yang mereka imani itu dulu pernah menyucikan bait Allah karena orang-orang Yahudi telah menjadikannya sarang penyamun. Nuansa ini dapat kita baca dan renungkan di dalam bacaan Injil hari ini. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Yesus mengatakan, "Rumahku telah kalian jadikan sarang penyamun." Kita bertanya begini, apa sesungguhnya yang terjadi ketika membaca teks ini? Di bait Allah terjadi perampasan atau pemerasan dengan mengatasnamakan agama yang terselubung dalam pembayaran pajak bait Allah dan persembahan kurban bakaran. Membayar pajak menjelang hari raya Paskah itu sebesar setengah shekel bait Allah, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang Yahudi yang berumur 19 tahun ke atas. Mereka itu berdatangan dari berbagai penjuru dunia dengan uang logamnya masing-masing, sehingga di halaman bait Allah banyak sekali penukar uang. Untuk setiap penukaran setengah shekel bait Allah dikenai biaya sebesar upah kerja 1/4 hari. Artinya kalau orang menukarkan 2 shekel untuk mendapatkan 4,5 shekel bait Allah,
itu biayanya sebesar upah 1 hari kerja. Dengan banyaknya orang yang menukarkan uangnya, maka jelas sangat besar keuntungan yang diraup para penukar uang itu. Inilah perampasan uang yang terselubung dalam tukar-menukar uang atas nama agama demi pajak bait Allah. Sedangkan Bapak Ibu, untuk persembahan kurban bakaran, sebenarnya jual beli hewan kurban di pelataran bait Allah itu sangat menolong. Sebab orang-orang Yahudi pendatang tidak perlu bersusah payah membawa hewan kurbannya dari jauh. Karena kalau mereka datang, mereka harus membawa dan mempersembahkan hewan kurban. Masalahnya adalah aturan tentang hewan kurban bakaran harus tidak cacat dan tidak bercela. Untuk itu, para pejabat bait Allah ini menunjuk orang-orang khusus sebagai dewan pemeriksa hewan kurban, dan setiap pemeriksaan dikenai biaya. Lagi pula, harga hewan kurban di pelataran bait Allah itu bisa mencapai 20 kali lipat dari harga hewan di luaran. Hewan yang dibeli di luar pasti tidak lolos sensor, sebab mereka sudah kong kali kong dengan para penjual hewan kurban di pelataran bait Allah. Maka orang terpaksa membeli dari para penjual itu, dan inilah pemerasan terselubung dalam ibadat atas nama persembahan kurban bakaran. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari sini kita boleh menarik satu kesimpulan dan mengerti mengapa Yesus begitu marah. Bahkan Yesus mengatakan, "Rumahku sudah seperti sarang penyamun." Kita kadang masih ragu, bahkan tidak berani menghapus kebiasaan praktek kesalehan yang nyatanya telah meresahkan umat Allah. Padahal kita tahu Allah membenci praktek-praktek amoral dalam keagamaan. Tidak jarang kita pun melakukan praktek amoral itu untuk meraup keuntungan pribadi secara terselubung lewat peraturan-peraturan saleh keagamaan. Mengapa Yesus murka dan menyucikan bait Allah yang telah menjadi sarang penyamun? Karena praktek perampasan dan pemerasan terselubung yang mengatasnamakan aturan keagamaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita semua adalah para pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya terus membaharui dan mengevaluasi diri dari tindakan amoral terselubung yang motifnya demi meraup keuntungan pribadi. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristiani yang baik, benar, dan jujur di mata Tuhan dan sesama. Karena sekali lagi, Tuhan memuliakan orang-orang yang berkenan, tulus di dalam pelayanan dan juga hidup beriman. Mari kita sucikan rumah Tuhan dan juga kita menyucikan diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian.